Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya. Shalom. Haleluya. Yuk kita mulai doa pagi pada hari ini. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidupan kami. Dan pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau bersekutu. Kami mau bersekutu dengan Tuhan. Biarlah Engkau hadir. Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan setiap kami. Bapa, terima kasih banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyembah dan mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan lagi. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami.
Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama-Mu Tuhan. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Lagi katakan penyertaan-Mu Tuhan. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, Engkau menyertai kami dengan sempurna, Yesus. Oh Yesus, kami percaya akan janji-Mu. Kau Tuhan Allahku, besar kuasa-Mu. Ku yakin firman-Mu selalu hidup di dalam setiap kami. Oh, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Mengalir kebaikan-Mu, terima kasih Bapa. Mari memuji Dia. Terima kasih, Engkau baik bagi kami Tuhan.
Engkau selalu baik bagi kami. Kami mau selalu memuji menyembah Engkau. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Terima kasih, bersyukur. Besar kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang setia dengan janji-Mu, Tuhan. Thank you, Lord. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Yesus memberiku
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, katakan kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberiku kesembuhan, Yesus memberiku kemenangan. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Oh, terima kasih Tuhan, Kau ajaib bagi kami. Oh Yesus, terima kasih. Thank you Lord. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya, ku tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, ku tetap percaya. Aku percaya kepadamu. Mari angkat hatimu, sama-sama nyatakan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Apapun keadaanmu katakan, aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tuhan, pagi hari ini kami mau diberkati oleh firman-Mu. Tuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu mengalir buat kami, firman-Mu memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati pastor ini yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dia di dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk sekali, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, apa kabar semuanya pagi hari ini? Ya, saya bersyukur saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara dan ikut dalam doa pagi ini ya. Karena kemarin saya baru datang dari Kalbar. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada Bapak Ibu Saudara, ya. Kita bersyukur pagi hari ini boleh merasakan hadirat Tuhan. Amin. Boleh merasakan kebaikan Tuhan. Saya percaya ketika kita ada di tempat ini, kita boleh mengikuti doa pagi pada pagi hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Ya. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati kehadirannya dalam hidup kita. Ya. Semangat ya untuk terus mengikuti doa pagi, membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Kalau kita berbicara di bulan lalu tentang persekutuan, firman Tuhan berkata bahwa persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ya, ketika Bapak Ibu Saudara setia membangun persekutuan dengan Tuhan, baik dalam doa pagi ya, dalam doa-doa pribadi Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam doa-doa di gereja, di base camp ya, semua tidak akan pernah sia-sia. Dalam ibadah-ibadah Bapak Ibu Saudara, percayalah itu tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, oleh sebab itu mari kita terus semangat untuk membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Jangan kita lelah, ya. Jangan kita bosan. Jangan kita capek untuk mencari Tuhan, ya. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang senantiasa setia kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita terus bangun persekutuan kita. Firman Tuhan katakan tidak akan pernah sia-sia ketika kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Jerih lelah kita, jerih lelah Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah sia-sia. Ya, kita akan mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu indah Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau satu hari saja kita tidak melakukan persekutuan dengan Tuhan, mungkin kita nggak berdoa, nggak baca firman, nggak melakukan firman, ada rasa yang kurang Bapak Ibu Saudara, ada rasa yang kosong dalam diri kita. Saya percaya biarlah kita terus setia membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita mempelajari satu kebenaran firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dari salah satu tokoh firman Tuhan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, yang sering kita dengar ceritanya, baik mungkin di sekolah minggu, kita sudah sering mendengar tokoh Alkitab ini yang setia ya, yang berhasil dalam hidupnya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kitab Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Saya lanjut ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia
Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kalau kita melihat di ayat yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara ya. Di pasal yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Kejadian 37. Kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah nanti. Bagaimana kisah Yusuf, ya. Yusuf ini adalah anak dari Bapak Yakub, ya. Bapak Yakub punya 12 anak, ya. Salah satunya Yusuf, ya. Yusuf mempunyai saudara-saudara dan dikatakan bahwa saudara-saudara Yusuf ini tidak menyukai Yusuf. Mereka benci kepada Yusuf. Mereka enggak suka, mereka iri kepada Yusuf, ya. Sehingga mereka merencanakan hal yang jahat terjadi kepada Yusuf. Apa yang dilakukan saudara-saudaranya Bapak Ibu Saudara? Mereka membuang dia di sumur tua, ya. Bahkan bukan hanya itu, mereka malah menjual Yusuf kepada para pedagang waktu itu. Akhirnya Yusuf sampai ya dijual lagi kepada Potifar, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat kisah Yusuf ini dari usia muda, dia sudah mengalami hal yang gak baik Bapak Ibu Saudara. Hal yang tidak baik. Seharusnya kalau dalam keluarga ya disenangi oleh saudara-saudara, ada saudara-saudara kita yang senang sama kita, ya kita bahagia Bapak Ibu Saudara. Tapi jika ada saudara-saudara kita yang gak senang sama kita, tentu hal itu berat bagi kita. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Berat ya. Bayangkan semua kakak-kakaknya tidak senang kepada Yusuf. Saya rasa di usia yang sangat muda, ketika tidak disenangi, dijahilin, mungkin bahkan difitnah ya. Bahkan mungkin Yusuf nggak ditemanin, nggak punya teman, kakak-kakaknya nggak suka, ya kan? Mereka iri, terlebih ketika dia menyampaikan tentang mimpinya, ya. Itu membuat saudara-saudaranya tambah iri, tambah benci, Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, bagaimana ketika Yusuf mengalami hal-hal yang gak baik dalam hidupnya. Yusuf mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi lihat dikatakan ya di dalam ayat yang kedua itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Di ayat yang ke-1 dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia. Artinya Yusuf dijual Bapak Ibu Saudara. Yusuf dijual. Wah, itu suatu hal yang tidak mengenakan Bapak Ibu Saudara. Dijual untuk menjadi budak Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kalau mungkin dia diangkat menjadi seorang anak, ya mungkin enak, tapi ini menjadi budak. Tetapi dikatakan dalam hal-hal yang tidak mengenakan yang dialami oleh Yusuf, dikatakan Tuhan tetap menyertai Yusuf. Meskipun dia dijual dan dia bekerja pada Tuan Potifar, ada penyertaan Tuhan. Sama-sama katakan penyertaan Tuhan. Betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat pribadi Yusuf ini, dia adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Bukan hanya dia menjadi seorang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya dia menjadi seorang yang taat, ya, tetapi dia juga takut akan Tuhan. Tentu takut akan Tuhan akan membawa dia kepada ketaatan Bapak Ibu Saudara, ya. Yusuf ini adalah setia kepada Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Coba lihat di ayat kedua bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Kalau saya baca dalam terjemahan yang lain,
yaitu dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan Tuhan menolong Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam semua pekerjaannya. Ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Siapa di sini yang mau berhasil dalam seluruh kehidupannya? Tentu kita mau berhasil, baik dalam pelayanan kita, dalam usaha kita, bisnis kita, dalam studi kita. Kita tentu ingin menjadi orang yang berhasil. Gak ada orang di dunia ini yang mau menjadi orang yang gak berhasil, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita kerjakan, tentu kita ingin berhasil, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa begitu pentingnya penyertaan Tuhan supaya kita bisa berhasil. Ternyata penyertaan Tuhan itu sangat menentukan kita kepada keberhasilan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari kita terus meminta penyertaan Tuhan. Tentu Yusuf ini tidak hanya meminta saja, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak hanya minta Tuhan sertai aku, Tuhan sertai aku. Tetapi dia juga lakukan bagiannya, Bapak Ibu Saudara. Apa bagian Yusuf? Dia seorang yang setia. Dia seorang yang taat, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya dalam hal sulit pun dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Yusuf berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Apa buktinya, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di ayat-ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sejak ia memberikan kuasa, maksudnya Potifar memberikan kuasa kepada Yusuf dan rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ya, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Ya, ternyata penyertaan Tuhan atas Yusuf membawa dia untuk dipercayakan akan banyak hal. Ya, dia dipercayakan oleh Tuan Potifar untuk berkuasa mengelola apa yang menjadi milik Tuan Potifar, ya. Karena ada penyertaan Tuhan. Jika tanpa penyertaan Tuhan, mustahil, Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini dipercayakan banyak hal. Ya, apalagi dia seorang budak. Ya, mustahil dia dipercayakan jika bukan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, kita sangat perlu dalam hidup ini penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tentu Yusuf lakukan bagiannya. Kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, ya, bahwa istri Potifar, ketika istri Potifar ingin melakukan hal yang jahat, menggoda Yusuf, apa yang dilakukan Yusuf? Apakah Yusuf datang mendekat, Bapak Ibu Saudara? Cup-cup. Ya kan? Kira-kira begitu tuh. Tante Poti, ya. Cup-cup, sini cup. Dari hari ke hari dikatakan, ya. Dari hari ke hari. Nah, ayat yang 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Dari hari ke hari, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tante Poti ini menggoda Yusuf. Artinya ingin agar Yusuf melakukan hal yang jahat. Yusuf diperhadapkan akan suatu hal, yaitu untuk melakukan dosa. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf, ya? Yusuf bukan datang mendekat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi dia lari. Ya. Artinya apa? Kalau kita melihat pribadi Yusuf, dia seorang pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Dia berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Jika kita ingin ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita lakukan dulu dong bagian kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita minta Tuhan sertai aku, tapi kita gak lakukan bagian kita. Kita gak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bermain dalam dosa. Kita gak hidup taat. Ketaatan kita sekecil apapun Tuhan hargai, Bapak Ibu Saudara. Untuk menjadi seorang yang taat, tentu kita harus menyertakan Tuhan juga, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur ada Roh Kudus, amin. Siapa yang percaya Roh Kudus ada dalam dirinya?
beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Sama-sama katakan, ada Roh Kudus tinggal dalam diriku. Roh Kudus dia yang menyertai kita. Roh Kudus dia yang akan memimpin kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di saat Bapak Ibu Saudara gak sanggup, mungkin Tuhan kok aku jatuh bangun dalam dosa, kok aku susah untuk taat. Berdoa Bapak Ibu Saudara, minta agar Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus mampukan aku untuk aku hidup taat, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saat itu juga Roh Kudus akan memberikan Bapak Ibu Saudara kekuatan untuk mentaati firman Tuhan. Amin. Kita gak akan bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Amin. Kita perlu Roh Kudus untuk ambil bagian dalam hidup kita. Roh Kudus mampukan aku untuk taat, untuk menang. Nah, kita melihat bahwa Yusuf juga melakukan bagiannya. Bukan hanya dia meminta penyertaan Tuhan dalam hidupnya, tapi dia lakukan bagiannya. Apa bagian yang harus dilakukan Yusuf? Dia hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Kalau Yusuf enggak hidup takut akan Tuhan, mungkin dia akan datang mendekat kepada Tante Foti, ya kan? Bayangkan dari hari ke hari digodain Bapak Ibu Saudara, ya kan? Saya percaya Tante Foti pada saat itu seorang wanita yang sangat cantik, ya kan? Sangat cantik. Tetapi Yusuf enggak mau kalah dengan dosa. Dia tetap berada pada jalur kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, taat kepada Tuhan, sehingga dia menang pada hari itu. Meskipun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, dia harus mengalami hal lain lagi, yaitu dia harus difitnah Bapak Ibu Saudara, dan dia harus masuk ke dalam penjara. Kadang mungkin kita berkata ketika mengalami hal-hal yang buruk, enggak ada penyertaan Tuhan. Kita mungkin pernah berkata seperti itu. Ketika kita mengalami hal-hal yang pahit, ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, ketika kita mengalami masalah demi masalah, kita berkata, Tuhan kok enggak menyertai aku. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Kita lihat Yusuf, meskipun Tuhan menyertai dia, dia harus melewati prosesnya. Dia masuk dalam penjara bukan karena dia salah Bapak Ibu Saudara. Kalau dia melakukan kejahatan wajar, ya kan, masuk dalam penjara. Tetapi Yusuf tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi dia difitnah Bapak Ibu Saudara, sehingga dia masuk ke dalam penjara. Tetapi coba kita baca selanjutnya apa yang terjadi. Ya. Ketika dia masuk ke dalam penjara, ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara, Kejadian 39 ayat yang 20 dikatakan, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Wow, Bapak Ibu Saudara, jika bukan penyertaan Tuhan, enggak mungkin Yusuf menjadi orang kesayangan di penjara. Tapi kok jadi orang kesayangan Bapak Ibu Saudara? Ajaib gak Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Karena Tuhan dikatakan ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan berbicara juga pertolongan Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Ada pertolongan Tuhan bagi Yusuf. Dikatakan ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Wow Bapak Ibu Saudara, Yusuf seorang yang keren ya. Karena meskipun dalam penjara, meskipun mengalami hal yang pahit, ada penyertaan Tuhan. Ketika ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Amin. Ada keberhasilan. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara disertai oleh Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Yakinlah, meskipun mungkin engkau melewati hal-hal yang gak enak, ya kan?
Mungkin kau juga mengalami fitnahan. Engkau mengalami hal-hal yang pahit dalam hidupmu. Engkau mengalami hal-hal yang tidak baik, ya, dalam usahamu, bisnismu, atau studimu, di sekolah, di kampusmu, atau dengan orang-orang sekitarmu. Tapi percayalah, ketika engkau tetap berjalan dalam jalurnya Tuhan, ketika engkau tetap hidup takut akan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Amin. Ada penyertaan Tuhan, ya. Setiap hari kita perlu penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Minta agar Tuhan menyertai apa yang kita kerjakan. Jangan kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, ya. Firman Tuhan katakan, kita harus senantiasa meminta penyertaan Tuhan. Melekat kepada Tuhan, melekat pada pokok anggur itu juga berbicara bahwa kita harus meminta penyertaan Tuhan setiap hari dalam hidup kita, setiap saat. Bapak Ibu mau melakukan apa, pekerjaan apapun, ya kan? Dalam usaha, dalam bisnismu, dalam keluargamu, Bapak Ibu Saudara, perlu gak kita meminta penyertaan Tuhan? Perlu. Dalam mendidik anak-anak kita, kita harus meminta penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dalam menghadapi orang tua kita mungkin, dalam menghadapi saudara-saudara kita, mungkin kita mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi Bapak Ibu Saudara ingat, ketika engkau minta penyertaan Tuhan, Tuhan akan turun tangan untuk menolong engkau. Dia gak akan pernah membiarkan orang-orang yang berharap kepadanya, orang-orang yang takut akan dia gak akan pernah biarkan untuk sendiri. Mungkin engkau mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami problema, tapi saya percaya tetap ada penyertaan Tuhan. Amin. Nah hari ini, kalau kita hari-hari kemarin kita mencoba untuk berjalan dengan kekuatan kita sendiri, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta agar Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kita, ya, bahwa ada keberhasilan. Engkau akan menjadi orang yang berhasil dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, ya, dalam studimu. Engkau akan menjadi orang yang berhasil. Amin. Tapi lakukan bagian kita untuk kita menjadi orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan. Berbicara tentang ketaatan itu hal yang mungkin gak mudah, Bapak Ibu Saudara. Taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu setiap hari, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kau sulit untuk taat. Minta agar kuasa Roh Kudus mampukan engkau untuk hidup dalam ketaatan. Ketika kita hidup dalam ketaatan itu enak, Bapak Ibu Saudara. Enak, Bapak Ibu Saudara. Hati nurani kita ini akan berbicara ketika kita tidak hidup dalam ketaatan. Ya. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Karena saya pernah mengalaminya. Ketika saya hidup dalam ketidaktaatan, ya kan? Tuhan bilang melayani, tapi saya enggak melayani. Saya enggak fokus. Tuhan akan bicara berhari-hari sampai saya menjadi orang yang taat. Tuhan akan berbicara dalam hati nurani saya. Ya kan? Dan tanpa penyertaan Tuhan, tanpa ketaatan, saya merasakan sekali apa yang saya kerjakan kok susah, saya nggak dapat tuntunan Tuhan. Kalau saya nggak taat, saya sulit mendapat tuntunan Tuhan, ya kan? Sebab hati saya berbicara, kamu belum hidup dalam ketaatan. Nah, namun ketika saya mulai membereskan, ya Tuhan, saya mau hidup dalam ketaatan, saya mau melayani Engkau, saya mau fokus. Tuhan mulai memberikan tuntunan yang kepada saya. Untuk apa yang harus saya kerjakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, berikan hatimu untuk menjadi pribadi yang taat. Sama seperti Yusuf. Yusuf dia mengalami proses untuk dia hidup dalam sungguh-sungguh. Dia melewati berbagai hal selama 13 tahun. Dia diproses sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir. Wow, luar biasa. Ya,
Ada keberhasilan yang Tuhan berikan kepadanya oleh karena penyertaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Maukah kita hidup dalam penyertaan Tuhan? Mau? Ya. Mari kita minta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita mau meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Bila engkau tak Yaralabata karalabahu karalabata karalabashana. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita sedang diajarkan, dibawa oleh Tuhan untuk kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu penyertaan Tuhan. Mungkin meskipun engkau dalam keadaan yang tidak baik seperti yang dialami Yusuf, mungkin kau mengalami fitnahan, engkau ditinggalkan oleh orang yang kau kasihi, engkau mengalami berbagai masalah dalam usaha bisnis, bahkan keluargamu, dalam studimu mungkin kau sedang tidak baik-baik saja, kau mengalami masalah demi masalah. Tapi percayalah, ketika engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolongmu, Dia akan menguatkan engkau. Penyertaan Tuhan berbicara juga tentang pertolongan Tuhan, berbicara juga tentang kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, berbicara juga tentang keberhasilan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kemenangan demi kemenangan. Kemenangan atas apa? Atas dosa. Mari pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Mungkin di hari-hari yang kemarin kita lupa untuk mengikut sertakan Tuhan dalam hidup kita. Kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kita berjalan dengan pikiran kita sendiri. Pada pagi hari ini ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, mari datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya kalau saya tidak mengikut sertakan Tuhan dalam hidup saya. Ampuni saya ya Tuhan. Pagi hari ini saya mau ya Tuhan, mulai pagi hari ini saya mau mengikut sertakan Tuhan. Saya butuh penyertaan Tuhan. Saya minta penyertaan Tuhan sempurna atas hidup saya. Dan saya mau setia, saya mau taat, saya mau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mampukan saya untuk saya menjadi pribadi yang taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bila engkau tak bisa, engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia.
Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Oh, ya ralaba karalaba sanda, ikaralaba ya ralaba horalaba takaralaba ya ralaba sikaralaba ya ralaba. Ya ralaba takaralaba, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami butuh penyertaan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami perlu penyertaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hamba percaya biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, tertanam di hati setiap anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini setia mengikuti doa pagi ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kuatkan mereka Bapa. Hamba minta biarlah penyertaan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada penyertaan Tuhan dalam pekerjaan-Mu, dalam usaha-Mu, dalam rumah tangga-Mu, dalam studi-Mu, dalam kehidupan-Mu. Ada penyertaan Tuhan. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan senantiasa ada, pertolongan Tuhan senantiasa ada. Bapa, hamba berdoa yang hari ini ya Tuhan, yang hari-hari ini mereka membutuhkan, memerlukan pertolongan Tuhan. Biarlah pada saat ini, biar kiranya Tuhan Engkau turun tangan, mengangkat setiap beban-beban mereka, memberikan jalan keluar atas setiap persoalan permasalahan. Biarlah Tuhan memberikan anak-anak-Mu hikmat ketika mereka melakukan kebenaran firman Tuhan, ketaatan ya Tuhan, ketaatan, berikan hati yang taat, hati yang setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Agar mereka tidak lelah Bapa, melainkan hamba minta biar kuasa Roh Kudus itu, kuasa Roh Kudus itu turun dan menguatkan setiap anak-anak-Mu untuk mereka hidup dalam ketaatan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, berkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa syafaat pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami membawa Indonesia Bapa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami dengan segala hal yang baik. Kasih karunia-Mu menyertai bangsa kami. Hamba minta biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tetap kokoh, bangsa yang hidup takut akan Tuhan. Kami melepaskan berkat atas bangsa kami. Kami melepaskan damai sejahtera atas bangsa kami Indonesia. Bapak, kami percaya biarlah hal-hal yang baik terjadi atas bangsa kami. Kami minta biarlah pertolongan Tuhan turun atas bangsa kami. Berkati para pemimpin yang ada di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil, beserta jajaran yang ada. Tuhan, kami membawa mereka ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, hati yang bijaksana. Biarlah Tuhan dalam setiap mereka mengambil keputusan, biarlah keputusan itu berasal daripada Tuhan. Kami berdoa membawa bangsa kami. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah setiap persoalan yang dihadapi bangsa kami, kami percaya ada jalan keluar yang daripada Tuhan. Tolong bangsa kami, pulihkan bangsa kami Indonesia, pulihkan. Kami berkati dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau-pulau, setiap provinsi ya Bapa. Sumber daya alam yang ada di bangsa ini kami memberkatinya Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapak. Kami juga membawa kota di mana kami berada Bapak. Kalau saat ini kami berada di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bapak, kami melepaskan berkat atas kota ini di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya terjadi pemulihan, terjadi lawatan Tuhan atas kota ini di dalam nama Yesus. Hal-hal yang baik terjadi atas kota ini, pemulihan terjadi atas kota ini. Kami memberkati pemerintahan yang ada, gubernur, wali kota, sab-sab yang ada ya Tuhan. Kami melepaskan berkat atas kota ini. Kami percaya biarlah kota ini mengalami Tuhan, menjadi kota yang memuji menyembah Tuhan, menjadi kota yang maju, menjadi kota yang hidup dalam kedamaian di dalam nama Yesus. Kami melepaskan berkat atas kota Palangkaraya. Biarlah dari kota Palangkaraya ini terbit terang Tuhan, terbit terang Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami melepaskan berkat atas anak-anak Tuhan yang ada di kota ini, atas gereja-gereja Tuhan yang ada di kota ini. Kami memberkatinya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur Bapa. Ya ralaba takaralaba shanda ya ralaba takaralaba ikaralaba takaralaba shanda ya ralaba. Kami berdoa bagi gerejamu ya Bapa, bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di GBI Choir. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati setiap umat Tuhan. Hamba berdoa biarlah setiap hal yang baik terjadi atas umat-Mu ya Bapa. Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati usaha pekerjaan, Engkau memberkati studi mereka, bahkan dalam setiap rumah tangga mereka. Hamba percaya biarlah kiranya damai sejahtera Allah senantiasa dicurahkan, keberhasilan penyertaan-Mu ada dan setiap umat Tuhan. Tutup bungkus mereka ya Bapa dengan kuasa darah-Mu. Dimanapun mereka melangkah ada penyertaan Tuhan, Kau menolong mereka Bapa. Hamba berdoa, ora takararaba shanda yaralaba karalaba yaralaba ikaralaba takaralaba shikaralaba takaralaba. Hamba berdoa juga Bapa bagi setiap umat Tuhan, mungkin mereka sedang mengalami permasalahan, pergumulan. Hamba berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan doa pagi ini. Mungkin mereka ada yang mengalami keterikatan akan dosa. Ora takararaba shikaralaba takaralaba. Mereka mengalami masalah pergumulan yang begitu berat. Hamba berdoa pagi hari ini, lepaskan mereka yang mengalami sakit penyakit yang sudah lama bertahun-tahun. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan ilahi terjadi. Sembuhkan, sembuh di dalam nama Yesus. Mengalir aliran-aliran kesembuhan itu, sehingga setiap sakit penyakit Tuhan angkat saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Mereka mengalami permasalahan yang beban berat dalam rumah tangga, dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak. Pada saat ini Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Ada pemulihan terjadi, kesembuhan hati terjadi. Mereka sedang hidup dalam kepahitan, sulit untuk mengampuni. Pada saat ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lepaskan mereka dari segala roh kepahitan. Biar mereka mau mengampuni, melepaskan pengampunan seperti Engkau mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu, bahwa setiap orang-orang menyaksikan doa pagi pada hari ini. Sembuhkan mereka, lepaskan mereka dari segala keterikatan dosa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, lepaskan mereka dari setiap dosa homoseksual, dosa keterikatan narkoba. Tuhan lepaskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hikaralaba takaralaba, hikaralaba takaralaba sandayaralaba. Di dalam nama Yesus kelepasan terjadi, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan setiap mereka yang terikat akan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, saat ini aku perkatakan di dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus, lepaskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati morning prayer ini Bapa, biarlah terus menjadi berkat bagi orang banyak. Kami rindu biarlah lewat morning prayer ini ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak orang-orang akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur.
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Langsung serahkan. Ya, salam Bapak Ibu Saudara. Ya. Selamat pagi semuanya ya. Selamat pagi. Udah saya langsung. Nah, nih, belum selesai. Mungkin ada pengumuman dari Pastor Alpa. Ya, silakan Pastor Alpa. Oke, Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Sebentar ya. Ya, hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 4 ya. Tanggal 4 Mei. Jadi hari ini juga hari terakhir untuk WL kita ya, Shirley di Palangka, karena dia hari ini akan pulang ke Pontianak. Jadi sebentar. Iya, mana Shirley? Mana dia? Ya, sebentar ya. Mana ini? Ya. Oke, seperti itu ya. Dia akan pulang ke Pontianak, Bapak Ibu Saudara. Jadi terima kasih buat Shirley yang udah bantuin kita pelayanan di worship leader, di musik, dan beberapa hal di dalam gereja. Nah, dan semoga nanti kapan waktu dia bisa kembali lagi dan melayani di tempat kita ya. Jadilah kehendak Tuhan. Jadi Shirley, ada yang mau disampaikan? Thank you buat semuanya. Aku berharap lagi bisa balik lagi di pelayanan di GBI. Doakan semoga sampai di Pontianak dengan selamat. Sukses terus semuanya. Oke, iya. Ya, ini bukan untuk selamanya dia di sana, tetapi rencana dia nanti akan kembali lagi. Namun jadilah kehendak Tuhan ya. Mana tahu dia dapat jodoh di sana, ya udah dia di sana terus lah. Ya. Oke, gitu aja Bapak Saudara. Nanti sore kami akan mengantar adik kami Shirley ke terminal, dan dia akan pulang pakai bus karena barangnya banyak sekali ya. Seperti itu, terima kasih buat pagi hari ini. Besok kita morning prayer pukul 4.30 dan Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi, semangat pagi. Halo. Selamat pagi Pastor Shirley. Tuhan Yesus memberkati. Lagi ke Palangka lagi Shirley. Selamat perjalanan. Tuhan Ya. Yesus Shirley. Halo. Oke, Tuhan berkati semuanya. God bless. Amen.